Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kita memasuki hari ini bersama dengan Tuhan dengan semua kepercayaan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kalau sampai saat ini Tuhan kami bisa ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang melimpah dan selalu ada buat kami. Bersyukur berterima kasih buat semua kepercayaan Tuhan bagi kami. Sampai saat ini begitu besar anugerah Tuhan terjadi bagi kami. Bapa yang baik, kami rindu lagi membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan tentunya menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan kita saat ini yang akan kita renungkan diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-94 ayatnya yang ke-19. Mazmur pasalnya yang ke-94 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Sekali lagi saya baca. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan saat ini kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu tetap tenang. Saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar banyak hal. Bagaimana kita supaya bisa tetap tenang. Dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kalau kita dapat melihat saudara, akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang membuat kita gelisah. Terlalu banyak hal yang membuat kita khawatir. Terlalu banyak hal yang membuat kita rasanya tidak mampu untuk berdiri, untuk tegak, berjalan, menghadapi apapun yang di depan kita. Kita rasanya tidak mampu, saudara. Kita rasanya tidak kuat. Kegelisahan membuat kita tidak tenang. Kita tidak bisa tenang. Tetapi saudara, kalau belajar dari ketenangan, mungkin kita belajar bersama-sama cara tenang menurut kita orang-orang dunia. Mungkin kita bisa katakan, kita tarik napas dalam-dalam, lalu kita menghembuskannya kembali. Kalau kita belum tenang, kita tarik napas lagi, maka kita menghembuskannya kembali. Berkali-kali kita lakukan saudara, sampai kita memperoleh ketenangan. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan Yesus ini, tetap bisa mengalami ketenangan walaupun kita harus melewati krisis. Kita mengalami ketenangan walaupun ada permasalahan di depan kita. Kita mengalami ketenangan yang walaupun dari segi keuangan kita merosot atau menurun akibat yang terjadi keadaan kita akhir-akhir ini. Bagaimana caranya saudara? Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bagaimana supaya bisa tetap tenang saudara? Dikatakan satu saja, terimalah penghiburan daripada Tuhan. Hanya penghiburan daripada Tuhan yang bisa membuat tenang
Bagaimana caranya, saudara? Apa isi daripada penghiburan Tuhan tersebut? Dua hal yang mau saya sampaikan dalam bagian firman Tuhan ini dalam renungan kita. Apa itu penghiburan Tuhan, saudara? Yang bisa membuat kita tenang menghadapi waktu-waktu hari-hari di depan ini. Yang pertama, di dalam penghiburan Tuhan Yesus itu ada damai sejahtera, saudara. Di dalam penghiburan itu ada damai sejahtera. Dikatakan, saudara, di dalam kitab Bilangan pasal 26 ayatnya yang ke-6, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah ada damai sejahtera di dalam hidup kita ini, di dalam diri kita ini, maka pasti kita dapat mengalami ketenangan yang luar biasa. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, yang menunjukkan, saudara, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan fokus kepada kita. Tuhan hanya memandang kepada kita sebagai anak yang dikasihinya, sebagai umat ciptaannya. Katanya kepada kita, oh anakku, apa saat ini yang menjadi beban pergumulanmu? Ingatlah, tetaplah tenang, penghiburanku ada bagimu, damai sejahteraku ada bagimu. Aku menghadapkan wajahku, memberikan damai sejahtera kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Yang terpenting dari diri kita adalah terima dulu damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita memiliki damai sejahtera atau penghiburan Tuhan tersebut, maka kita akan mengatakan, tenanglah jiwaku, tenanglah batinku, tenanglah pikiranku, tenanglah hatiku. Begitu indah, saudara. Begitu mulia. Tuhan memberikan kepada kita penghiburannya lewat damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kita, saudara. Ketika kita mengalami kekhawatiran, kegelisahan, ingat, Tuhan menghadapkan wajahnya dan telah memberikan damai sejahtera bagiku. Ketika mungkin kita kepikiran dengan masalah keuangan yang terjadi akhir-akhir ini, ya mungkin kita merasa kurang dan tidak cukup, ya Tuhan, damai sejahtera-Mu itu yang melimpah atas hidupku, atas keuanganku, atas perekonomianku, atas makananku, minumanku, semua, saudara. Ada damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Atas pekerjaanku, Tuhan, ada damai sejahtera di dalamnya. Atas kekuatan kesehatanku, bahkan mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ada damai sejahtera Tuhan di dalamnya, saudara. Itulah penghiburan yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita bisa tetap tenang, dikatakan firman Tuhan, penghiburan-Mu yang menyenangkan jiwaku. Penghiburan Tuhan lewat damai sejahtera-Nya menyenangkan jiwa kita. Sehingga ketika jiwa kita, hati kita sudah senang, saudara, maka pasti kita bisa tenang menghadapi permasalahan dan pergumulan yang ada di depan. Kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi gelisah. Luar biasa. Yang pertama dikatakan tadi, saudara, ketika kita mengalami banyak pikiran, kegelisahan, kekhawatiran, ingatlah
Penghiburan Tuhan itu yang menenangkan jiwa kita, yang menyenangkan jiwa kita. Penghiburan Tuhan lewat apa? Damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, tetaplah tenang. Bagaimana caranya supaya tetap tenang, saudara? Terimalah penghiburan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang sangat menyenangkan hati kita. Melalui apa penghiburannya? Yang kedua, melalui sukacitanya. Sukacita Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, dikatakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Penghiburanmu itu adalah sukacita bagiku. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan sukacita kepadaku. Luar biasa, saudara. Tuhan memberikan sukacita kepadaku. Tuhan memberikan sukacita penghiburannya kepada kita. Di balik sukacitanya itu, saudara, peringatan-peringatan kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Tuhan memberikan hati yang gembira kepada kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang membuat kita bisa tenang, saudara. Hati yang bersuka cita, hati yang berlimpah dengan syukur, yang membuat kita tenang, saudara. Tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku, tenanglah pikiranku. Karena apa? Karena Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Sukacita yang tidak terbeli, saudara. Sukacita yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Sukacita Tuhan di dalam hidup kita yang selalu ada untuk kita. Sukacita Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita tenang, bergembira. Aku tahu siapa Tuhanku. Dia yang selalu menyediakan sukacita bagiku, yang menuntun aku untuk melewati setiap pergumulan permasalahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, pembawa-pembawa sukacita, pembawa-pembawa damai sejahtera. Di dalam penghiburannya ada damai sejahtera. Di dalam penghiburannya ada sukacita yang membuat kita tenang menghadapi kehidupan kita saat ini. Tetaplah tenang hatiku, tetaplah tenang jiwaku, karena aku tahu siapa Tuhanku yang selama ini telah menghantarkan aku untuk melewati setiap permasalahan yang ada. Aku tahu siapa Tuhanku yang memberikan ketenangan, yang menyenangkan jiwaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah penghiburan daripada Tuhan. Terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pasti akan menenangkan jiwa kita, menyenangkan jiwa kita.